Diagnosa kita yang kelima berkaitan dengan sumber daya alam yang dikelola oleh Kementerian ESDM, khususnya berkaitan dengan sektor pertambangan. Saya ingin menjelaskan satu misalnya tentang batu bara. Sudah sering saya sampaikan, batu bara kita punya potensi penghasilan ekspor lebih dari 2.900 triliun setiap tahun. Tetapi masuk negara hanya sekitar 22-23%, yaitu sekitar 630-660 triliun per tahun. Dari nilai ekspor sekitar 2.900. Padahal kos produksi batu bara itu sekitar 45 US dollar per metrik ton dengan harga jual di atas 160 US dollar per metrik ton. Biasanya paling murah itu batu bara itu 160 US dollar per metrik ton. Artinya potensi kos penambangan hanya sekitar 25%. Berarti ada keuntungan sekitar 75%. Pertanyaannya adalah satu, lokasi tambang batu bara itu kebanyakan di tanah atau di lahan hutan lindung atau lahan milik pemerintah di bawah Kementerian Kehutanan. Yang kedua, kita ada undang-undang yang mengatur pasal 33 ayat 2 yang mengatur tentang bumi, air, dan segala isinya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, para penambang itu, para korporasi yang bergerak di bidang pertambangan itu, kebanyakan mereka mendapatkan izin IUP, izin untuk pertambangannya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui praktek kolusi dan gratifikasi. Yang keempat adalah begitu mereka mendapatkan IUP resmi, mereka melakukan tata kelola tambang menggunakan uang negara, yaitu melalui pengajuan bank, pengajuan pinjaman pada sektor perbankan dengan jaminan perizinan. Tanah kebanyakan milik negara yang mereka kelola, modal pakai uang negara dari izin yang diberikan oleh negara. Tapi mereka mendapatkan penghasilan profit lebih dari 70%. Itu tidak adil. Kalau berdasarkan Undang-Undang 33 ayat 2, maka seharusnya pengusaha itu hanya berhak 30 atau 40% dari keuntungan. Justru rakyatlah yang berhak 50-60% dari keuntungan. Kalau Undang-Undang Pertambangan atau Undang-Undang Sumber Daya Alam yang dikelola oleh Kementerian ESDM, itu bisa dilakukan penyesuaian dengan potensi bagi hasilnya 60-40 atau 50-50 antara pemerintah dengan pihak swasta, maka potensi penambahan APBN dari 2.900 triliun hasil ekspor batu bara itu potensi masuk ke negara minimal 1.100 triliun. Sekarang hanya sekitar 630-660. Artinya baru dari sektor pertambangan batu bara saja potensi APBN kita bertambah di luar sektor pajak, di luar sumber pajak itu bisa bertambah 400-500 triliun itu hanya dari batu bara. Padahal kita punya sawit, kita punya karet, kita punya emas, kita punya nikel, kita punya boksit, kita punya perak, kita punya timah, dan masih banyak lagi. Kalau pemerintah dalam hal ini mampu membuat satu regulasi yang tegas, dirumuskan secara tepat tanpa gratifikasi dan kolusi, maka akan lahir sebuah regulasi yang berpihak kepada rakyat, minimal bagi hasil sektor pertambangan 50% atau 60% milik pemerintah. Maka sumber pendapatan APBN kita setiap tahun pasti akan meningkat, dan di tahun pertama potensi meningkat jauh, bahkan bisa 50-100% dari sumber pendapatan pajak. Yang saat ini APBN kita 70% dari sumber pendapatan pajak yang sekitar 2.300 triliun, sementara sekitar 1.300 triliun dari sumber non pajak. Ini pincang, jomplang istilahnya antara sumber pendapatan dengan pajak, padahal potensi sumber pendapatan non pajak ini masih ada dan masih sangat besar dari sektor potensi sumber daya alam yang kita miliki. Kalau regulasinya benar, dirumuskan dengan benar, diputuskan dengan benar berdasarkan
kepentingan kebangsaan dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kolusi dan gratifikasi.